Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Hari ini melanjutkan video mengenai pertidaksamaan kuadrat. Terlebih dahulu kita belajar mengenai bagaimana cara menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Langkahnya sama seperti ketika kemarin kita menggambar grafik pertidaksamaan linear, yaitu ada dua langkah. Dengan kita uraikan dulu langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X artinya nilai Y-nya yang 0, kalau titik potong terhadap sumbu Y artinya nilai X-nya yang bernilai 0. Nah, pada pertidaksamaan kuadrat ini saya tidak menggunakan tabel seperti sebelumnya ya. Kita uraikan satu persatu. Di sini ketika Y-nya sama dengan 0, ketika Y-nya sama dengan 0, maka berapakah nilai X-nya? Perhatikan pada soalnya. Di sini soalnya pasti berbentuk pertidaksamaan, tapi ketika kita sedang mencari titik potong, pertidaksamaannya selalu menjadi persamaan, sehingga tulis sama persis di sini hanya tanda pertidaksamaannya menjadi persamaan. Di sini menjadi Y sama dengan persamaan, maka berubah menjadi tanda sama dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Nah, di sini Y-nya yang bernilai 0, maka Y ini bisa kita ganti dengan 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat mau mencari nilai X sama seperti video-video sebelumnya, kita harus menggunakan pemfaktoran. Bagaimana cara memfaktorkan? Di sini ada X kuadrat, maka kita buat kurung buka kurung tutup sebanyak 2 ya. X kuadrat, maka X-nya ada 2, satu letakkan di depan sini, satu ada di belakang sini. Kemudian ini jangan lupa sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari dua bilangan, masih ingat kalian? Mau cari dua bilangan ini artinya, saya tulis di sini ya. Dua bilangan ini adalah dua bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya yang tengah. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya 3, dan ketika dikalikan hasilnya yang belakang yaitu negatif 10. Kita cari negatif 10 perkalian antara siapa dan siapa. Negatif berarti bisa perkalian positif negatif, bisa negatif positif ya. Negatif 10 saya mau ambil dari perkalian 5 kali negatif 2. Nah, kemudian sekarang kalau ini 5 sama negatif 2-nya dijumlahkan, hasilnya berapa? 5 tambah negatif 2 artinya 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3. Nah, ternyata sesuai. Dua bilangan ini kalau dijumlahkan hasilnya 3, kalau dikalikan hasilnya negatif 10. Maka dua bilangan yang kita cari adalah 5 dan negatif 2. Maka di sini ada positif 5, di sini ada negatif 2. Setelah memfaktorkan, maka masing-masing kita sama dengan kan 0. Yang ini dulu, ada X tambah 5 sama dengan 0, maka nilai X-nya 0, positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Nilai X sama dengan negatif 5. Yang satunya juga sama, kita sama dengan kan 0. Ada X kurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2X sama dengan 2. Sehingga ketika di sini Y-nya itu sama dengan 0, ternyata ada dua nilai X ya. Ada X sama dengan negatif 5 dan ada X sama dengan 2. Nah, kita buat pasangan titiknya. Titik. Nah, kalau pasangan titik itu harus X, Y. Maka ketika Y-nya 0, X-nya negatif 5, pasangan titiknya adalah negatif 5, 0, X, Y. Sekarang ketika Y-nya 0, X-nya yang 2, maka titiknya adalah X, Y, yaitu 2,0. Ya, jadi dari Y sama dengan 0 kita peroleh ada 2 titik. Sekarang satunya ketika X-nya yang bernilai 0. X sama dengan 0. Maka Y sama dengan, tulis sama, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10.
Y-nya nilai yang kita cari, Y sama dengan X-nya ganti dengan 0, maka 0 kuadrat tambah 3 kali 0 dikurangi 10. Y sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 3 kali 0, 0 dikurangi 10, maka nilai Y-nya adalah negatif 10. Nah, diperoleh ketika X-nya 0, Y-nya negatif 10, artinya titiknya adalah X, Y, maka pasangan titiknya yaitu 0, negatif 10 ya. Oke, jadi langsung saja kita sesuaikan di pilihannya. Ada gambar ini, atau kita mau gambar ulang boleh ya. Langkah kedua menggambar grafik. Langkah 2 menggambar grafik. Nah, pada menggambar grafik ini sama caranya buat ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, ini untuk sumbu Y, kemudian ini untuk sumbu X. Di sini ada 0. Di sini yang dibutuhkan ada 0 negatif 10, langsung saja kita letakkan ya. Di sini ada negatif 10, kemudian ini negatif 5 dan 2. Berarti kita buat di sini ada 2, ada 4, ada 6, sini ada negatif 2, negatif 4, negatif 6. Negatif 5,0 berarti di sini ya. Di sini ada negatif 5, 2 berarti di sini. Nah, kita letakkan titik-titiknya. Negatif 5,0 di sini ada negatif 5,0. 2,0 di sini ada 2,0. Kemudian 0, negatif 10. X-nya 0, Y-nya yang negatif 10. Ini 0, negatif 10. Nah, kalau ini nanti bentuknya parabola yang melengkung seperti ini. Nah, ini adalah bentuk parabolanya. Untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaian, maka kita harus mengarsir-arsir dulu ya. Masih ingat kalian arsir? Siapa yang diarsir? Yang diarsir adalah daerah yang salah. Kemudian nanti daerah yang bersih itu daerah yang benar. Nah, ini harus selalu diingat. Nah, nanti daerah yang bersih atau benar inilah yang kita cari sebagai DP atau daerah penyelesaian. Oke, untuk menentukan DP, maka langkah pertama tentukan dulu siapa yang diarsir. Untuk menentukan siapa yang diarsir, ketika menggambar grafik selalu ambil 0,0. Nah, kita sekarang ambil 0,0. Saya tulis di sini ya. Ambil 0,0. 0,0 ini disubstitusikan ke pertidaksamaan. Jadi ketika mencari titik potong harus berupa persamaan, tapi ketika nanti menentukan siapa yang diarsir, mengambil 0,0 ini substitusinya ke pertidaksamaan, yaitu Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Oke, di sini 0,0 artinya 0 yang depan sebagai nilai X, 0 yang belakang sebagai nilai Y. Substitusi ke sini, Y-nya diganti 0, kurang dari atau sama dengan X-nya juga gantikan dengan 0, 0 kuadrat tambah 3 kali 0 dikurangi 10. 0 kurang dari atau sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 3 kali 0, 0 dikurangi 10. 0 kurang dari atau sama dengan hasilnya negatif 10 ya, betul ya. Nah, 0 kurang dari negatif 10 betul apa salah? Perhatikan di sini 0 itu kurang dari negatif 10 ada di sini ya. Ini jelas pernyataan yang salah. Karena 0 atau bilangan positif pasti lebih dari bilangan negatif. Sehingga ketika diambil 0,0 pernyataannya adalah salah. Pada bidang koordinat ini manakah yang tempatnya 0? Nah, ternyata 0,0 di sini ya. Maksud saya 0,0. Nah, ini adalah tempatnya 0,0. Bagaimana pernyataannya? Pernyataannya adalah pernyataan yang salah. Artinya karena 0,0 pernyataan yang salah menyebabkan titik-titik yang ada di sekitar 0,0 ini juga bernilai salah. Nah, yang diarsir tadi adalah pernyataan yang bagaimana?
pernyataan yang salah. Jadi dari kurva ini kita arsir ke arah 0,0 karena ini pernyataannya salah. Ya, kita arsir ini pernyataan yang salah. Nah, ini adalah pernyataan yang salah di dalam sini. Artinya daerah yang bersih ini merupakan DP. Jadi ini DP, sini bawah juga DP, kanan sini juga DP ya. Daerah yang bersih merupakan daerah DP. Nah, ingat ketika pada pilgan, bagaimana catatan video sebelumnya? Ketika pilgan, DP adalah daerah yang diarsir. Daerah diarsir. Oke, tinggal kita salin saja. Kita sesuaikan dulu koordinatnya. Oh, ternyata sama semua ya. X-nya di sini 2 negatif 5, Y-nya juga di sini negatif 10. Maka kita cari DP yang kita peroleh di sini bersih, kita cari yang daerah sini menjadi yang diarsir. Nah, ternyata pilihannya antara B sama C. Perhatikan ya, daerah yang sini juga diarsir. Bedanya, sini ini enggak diarsir, yang sini diarsir. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau yang sebelah sini jelas ini ikut dalam DP ya, karena ini merupakan daerah yang bersih. Ini juga sebagai DP. Nah, jadi DP-nya itu semua area yang ada di luar sini. Maka ketika dipilgan semua DP daerah yang bersih ini menjadi yang diarsir. Sehingga pada soal ini daerah penyelesaiannya jawabannya adalah yang B. Sekarang ke poin yang selanjutnya, yaitu poin yang keempat, menentukan pertidaksamaan kuadrat jika diketahui daerah penyelesaiannya. Nah, di sini langsung saja kita bahas soalnya. Di sini ada pertidaksamaan yang akan kita cari, kemudian daerah yang diarsirnya ini. Daerah yang diarsir ini berarti dia merupakan DP-nya ya, sehingga DP-nya dari sini, kemudian ini atas juga DP, bawah sini juga merupakan DP. Nah, yang dicari adalah pertidaksamaannya. Caranya sama, hampir sama ya, seperti ketika menentukan pertidaksamaan linear. Nanti kita mengambil satu titik uji yang terletak pada daerah penyelesaian. Nah, perbedaannya ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Maka langkah yang pertama adalah gunakan rumus Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Jadi ini nanti rumus yang kita gunakan untuk mencari persamaan kuadratnya ya. Gunakan rumus ini. Kemudian siapa itu X1, siapa itu X2-nya? Nah, X1-nya dan X2-nya ini, X1 dan X2 adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya. Titik potong terhadap sumbu X-nya. Jadi X1, X2 itu titik potong terhadap sumbu X. Di sini titik potong terhadap sumbu X-nya ada negatif 7 dan ada 2. Ya, sehingga ini bisa sebagai X1, ini juga sebagai X2. Tempatnya boleh ditukar, boleh ini X2, boleh ini X1, boleh. Yang penting X1, X2 itu adalah titik potong terhadap sumbu X ya, titik potong terhadap sumbu X. Di sini ada X1-nya negatif 7, X2-nya 2. Kemudian X dan Y. X dan Y adalah titik lain selain dua titik potong ini. Jadi di sini saya beri keterangan X, Y adalah titik lain selain titik selain dua titik potong terhadap sumbu X. Nah, artinya di sini titik ini yang dimaksud yaitu titik berapa ini? X-nya 0, Y-nya 14. Artinya X-nya yang 0, Y-nya yang bernilai 14. Nah, sehingga ini kita sudah tahu nilainya Y-nya 14,
X-nya bernilai 0, X1-nya bernilai 7, X2-nya bernilai 2. Nah, kita harus cari dulu siapa itu nilai A-nya. Sehingga di sini langkah kedua, cari nilai A. Nah, kita cari nilai A-nya. Dengan kita gunakan rumusnya ini, Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Nah, disubstitusikan nilainya. Nilai Y-nya kita substitusikan di sini ada 14 ya. Oke, kita gunakan rumus ini untuk mencari nilai A-nya. Nilai Y-nya kita substitusi di sini 14, maka 14 sama dengan nilai A yang dicari kali X-nya diganti dengan 0, 0 dikurangi X1-nya negatif 7, kali X lagi, X-nya yaitu 0 dikurangi X2-nya adalah 2. Sehingga 14 sama dengan A kali 0 negatif ketemu negatif jadi positif 7. 0 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. Sehingga 14 sama dengan A kali 7 kali negatif 2. 14 sama dengan 7 kali negatif 2 itu negatif 14 ya. Maka ini negatif 14A. Sehingga nilai A-nya adalah 14 dibagi negatif 14. Nilainya adalah negatif 1. Nah, sudah ketemu nilai A-nya negatif 1. Jika sudah ketemu nilai A-nya negatif 1, sekarang kita lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita susun kembali, susun persamaan kuadrat dengan rumus ini. Susun persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya kita tulis Y sama dengan A kali X dikurangi 1 kali X dikurangi X2. Jadi rumus ini yang digunakan tadi harus mencari nilai A, karena kan yang belum tahu nilai A-nya ya. Kalau nilai A sudah ketemu, baru kita gunakan rumus ini lagi. Kalau kita mau menyusun persamaan kuadrat, maka yang diganti itu hanya nilai A, X1, dan X2. Nilai X sama Y-nya biarkan tetap bernilai XY. Sehingga sini Y sama dengan A-nya yang diperoleh di sini. A-nya tadi adalah negatif 1. Maka kita tulis di sini A-nya negatif 1. Kali hati-hati X biarkan dia tetap bernilai X dikurangi X1. X1-nya tadi adalah negatif 7. Kali X-nya tetap X dikurangi X2-nya adalah 2. Ya, sehingga Y sama dengan negatif 1 kali X, negatif ketemu negatif jadinya positif 7 kali X dikurangi 2. Y sama dengan negatif 1. Ini kita kalikan dulu, ada X kali X seperti biasa ya, depan kali belakang. X kali X yaitu X kuadrat, kemudian X kali negatif 2 diperoleh negatif 2X, kemudian positif 7 kali X hasilnya adalah positif 7X, kemudian 7 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 14. Y sama dengan negatif 1, ini X kuadrat, yang punya X bisa kita operasikan, negatif 2X tambah 7X diperoleh positif 5X dikurangi 14. Y sama dengan, nah ini kita buka kurungnya ya, negatif 1 kali X kuadrat diperoleh negatif X kuadrat. Kemudian ada negatif 1 kali positif 5X diperoleh negatif 5X. Kemudian ada negatif 1 kali negatif 14 hasilnya adalah positif 14. Nah, ini baru menyusun persamaan kuadrat. Yang dimau adalah pertidaksamaan. Maka caranya sama seperti tadi, kita harus mengambil titik uji. Langkah yang keempat yaitu tentukan
tanda pertidaksamaan. Nah, untuk menentukan tanda pertidaksamaan ini, ambil satu titik pada daerah penyelesaian atau pada DP. Pada daerah penyelesaian ini banyak sekali titiknya ya, ada titik yang ada di sini, kemudian atau di sini, banyak sekali. Nah, saya pengen mengambil titik yang ada di sini. Kalau sini 14, misal di sini ada 15, maka titik ini adalah titik X-nya 0, Y-nya 15. Maka nanti titik yang saya ambil adalah titik 0,15. Di sini ada 4 misal, kemudian sini ada 3. Kalian mau mengambil titik 4,3 boleh. Mau mengambil di sini ada negatif 8,1 boleh. Saya mau mengambilnya yang 0,15. Maka di sini saya tulis ambil 0,15. Nah, 0,15 ini kita substitusi ke sini. 0,15 Y, tanda pertidaksamaannya belum tahu tanda yang kita cari. Kemudian ruas kanannya tulis sama, dan negatif X kuadrat dikurangi 5X tambah 14. Nah, 0,15 artinya X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 15. Substitusi ke sini, Y-nya ganti dengan 15, tanda pertidaksamaannya belum tahu. Negatif X-nya gantikan dengan 0, 0 kuadrat kurangi 5 kali X-nya ganti dengan 0, tambah 14. 15, tanda pertidaksamaannya belum tahu. Negatif 0 kuadrat 0 dikurangi 5 kali 0, 0 ditambah 14. 15, tanda pertidaksamaan belum tahu, ini dapatnya 14. Nah, 15 lebih dari apa kurang dari 14? Jelas 15 lebih dari 14. Jangan lupa diberi tanda sama dengan, sehingga ke atas ini juga tandanya sama, yaitu lebih dari atau sama dengan, sehingga pertidaksamaannya adalah ini. Y lebih dari atau sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X tambah 14. Atau bisa saya tulis simpulan di sini ya. Jadi pertidaksamaannya adalah Y lebih dari atau sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X ditambah 14. Nah, itulah tadi cara menentukan pertidaksamaan kuadrat. Oke, soal selanjutnya, titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini. Yang dicari adalah titik koordinat yang berada di sini. Maka nanti langkah yang bisa dilakukan adalah substitusi titik yang ada di opsi ke pertidaksamaan yang diketahui di soal. Ke pertidaksamaan yang diketahui di soal. Oke, kita cek satu persatu ya. Untuk opsi A ada titik 2,1, artinya X-nya yang 2, Y-nya yang 1. Nah, substitusi ini titik yang ada di opsi kepertidaksamaan yang diketahui di soal, kemudian cari yang pernyataannya benar. Jadi nanti yang kita ambil adalah pernyataan yang benar. Karena titik koordinatnya harus berada di sini, maka nanti pernyataannya harus yang bernilai benar. Oke, titik 2,1 artinya X-nya 2, Y-nya 1, substitusi ke sini, substitusi ke Y, lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, Y-nya gantikan dengan 1, lebih dari atau sama dengan X-nya ganti 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 6, 1 lebih dari atau sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 2 dikurangi 6, 1 lebih dari atau sama dengan 4 kurangi 2, 2 kurangi 6, hasilnya negatif 4. Nah, ternyata ini jawabannya adalah benar ya. Jadi 1 itu pasti lebih dari atau sama dengan negatif 4, maka jawabannya benar. Ternyata ketika kita substitusi ke
jawaban A, pernyataannya ini sudah bernilai benar, maka langsung saja kita pilih bahwa opsi A ini jawabannya. Nah, ketika nanti kalian substitusi ke B, C, D, E, pasti nanti jawabannya salah semua. Yang diambilkan yang benar, maka ketika sudah ketemu satu benar, oh pasti jawabannya adalah yang A. Tapi ketika kalian nanti mau mencoba B, C, D, E, dicoba untuk membuktikan biar lebih mantap pun boleh. Atau sudah ketemu benar, langsung diambil jawabannya, itu pun boleh. Ya, sekarang ke contoh soal yang berikutnya. Salah satu batas daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang diketahui ini. Oke, untuk mengetahui batasnya yang mana, caranya sama dengan soal yang sebelumnya, kita pakai cara coba-coba, yaitu dengan cara substitusi batas di opsi ke pertidaksamaan yang diketahui di soal, cari pernyataan yang benar. Nah, jadi caranya sama seperti tadi coba-coba ya, karena batasnya harus ada di sini, maka nanti pernyataannya harus bernilai benar. Oke, kita coba batas yang ada di opsi A dulu. Opsi A batasnya ada negatif 3 sampai 4. Ya, negatif 3-nya ada, 4-nya juga ada, maksudnya ada tanda sama dengannya, ada tanda sama dengannya juga. Oke, kita ambil semuanya batasnya, batas kiri dan batas kanan kita ambil sehingga Y-nya sama dengan negatif 3 untuk batas kiri, kemudian Y-nya sama dengan 4 untuk batas kanan. Nah, di sini kan hanya diketahui nilai Y-nya saja, X-nya kan tidak tahu ya. Kalau batas pasti dia memotong salah satu sumbu. Nah, kalau ini dia memotong salah satu sumbunya, yaitu sumbu Y, sehingga yang diketahui di sini nilai Y-nya, otomatis X-nya bernilai 0. Yang ini X-nya juga bernilai 0. Oke, jadi ketika di sini batasnya adalah batas Y, maka X-nya yang bernilai 0. Ketika di opsi lain sininya X, maka nanti Y-nya otomatis bernilai 0. Nah, dua titik ini kita substitusikan ke pertidaksamaan yang diketahui di soal. Untuk yang pertama dulu ini, ada Y lebih dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Kita uraikan, Y-nya ganti dengan negatif 3, lebih dari X-nya ganti 0, 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3. Maka negatif 3 lebih dari 0 tambah 0 kurangi 3, hasilnya negatif 3. Nah, hati-hati, di sini kan tidak ada tanda sama dengan, maka negatif 3 lebih dari negatif 3 adalah pernyataan yang salah. Oke, pernyataan yang salah. Kemudian kalau ini yang satunya ini sudah salah, otomatis pilihan A nggak mungkin kita ambil, kan yang dimau yang benar ya. Yang benar itu artinya satu pernyataan benar, satu pernyataan salah. Semuanya benar, artinya satunya benar, satunya juga benar. Jadi harus benar dan benar. Kalau yang A ini satunya sudah bernilai salah, maka ini sudah tidak mungkin kita gunakan atau tidak mungkin kita pilih untuk opsi A. Sehingga kita bisa langsung ke coba opsi B. Opsi B ada negatif 4 kurang dari Y kurang dari atau sama dengan 3. Nah, di sini hati-hati, negatif 4-nya kan tidak ada tanda sama dengan ya, maka tidak boleh Y-nya langsung kita ambil negatif 4. Nah, kita ini uraikan dulu. Negatif 4 sampai 3 itu bilangannya siapa saja. Hati-hati, negatif 4 kan tidak ikut, berarti langsung maju ke kanan, ada negatif 3. Dan negatif 2 ada 0, 1, 2, dan 3-nya ikut karena ini ada tanda sama dengan. Yang kita ambil batas paling kiri dan batas paling kanan. Sehingga di sini ada Y sama dengan negatif 3, kemudian yang satunya ada Y sama dengan 3. X-nya bagaimana? Otomatis X-nya 0, sini juga X-nya 0. Nah, ini kita substitusikan ke pertidaksamaan yang diketahui di soal. Y lebih dari X kuadrat tambah 2X dikurangi 3. Y-nya kita ganti negatif 3, lebih dari 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3. Negatif 3 lebih dari 0 tambah 0, 0 kurangi 3.
negatif 3. Negatif 3 lebih dari 3, ini adalah pernyataan yang salah ya. Kalau ini pernyataan yang salah, otomatis opsi B-nya gugur, tidak usah dilanjutkan lagi. Sekarang langsung ke opsi C. Negatif 3 sampai 4. Nah, ini juga 4-nya nggak ada sama dengan ya, kita uraikan dulu. Negatif 3-nya ikut, ada tanda sama dengan. Kemudian ke kanan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Hati-hati 4-nya nggak ikut, tidak ada tanda sama dengan, cukup sampai 3 saja. Nah, kemudian kita ambil juga batas paling kiri dan batas paling kanan, sehingga batas paling kirinya ada Y sama dengan negatif 3, batas kanannya Y sama dengan 3. X-nya bagaimana? X-nya otomatis 0. Sini juga X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan ke pertidaksamaan yang diketahui di soal. Y lebih dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y-nya ganti dengan negatif 3, lebih dari X-nya ganti dengan 0. Ini X kuadrat, maka 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3. Negatif 3 lebih dari 0 kuadrat 0 tambah 0 dikurangi 3, dapatnya negatif 3. Ternyata ini juga sama ya, negatif 3 lebih dari negatif 3 kan otomatis salah. Sehingga kalau ini salah, opsi C tidak digunakan. Lanjut ke opsi D. Negatif 4 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 3. Nah, di sini masing-masing ada tanda sama dengannya ya, maka semua batas kiri dan kanan langsung saja kita gunakan. Batas kirinya Y sama dengan negatif 4, batas kanannya ada Y sama dengan 3. Otomatis X-nya 0, sini juga X-nya 0. Nah, masing-masing titiknya kita substitusi ke pertidaksamaan, ada Y lebih dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y-nya kita substitusi negatif 4 lebih dari X kuadrat 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3. Kemudian negatif 4 lebih dari 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0, 0. 0 tambah 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3. Negatif 4 apakah betul lebih dari negatif 3? Ini salah ya, harusnya negatif 4 itu kurang dari negatif 3. Nah, ini juga salah satu sudah salah, maka opsi D tidak digunakan. Sekarang kita coba opsi yang paling terakhir, yaitu opsi E. Opsi E yaitu negatif 3 kurang dari Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di sini yang negatif 3-nya nggak ada sama dengan ya, berarti kita jabarkan dulu di sini anggota-anggotanya. Negatif 3 nggak ikut, berarti langsung ke depan. Dan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. 4-nya ikut nggak? 4-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Ambil batas paling kiri dan batas paling kanan. Sehingga yang kiri ada Y sama dengan negatif 2, yang paling kanan ada Y sama dengan 4. Otomatis X-nya 0, sini X-nya juga 0. Nah, kita substitusikan ke pertidaksamaan yang diketahui soal. Y lebih dari X kuadrat tambah 2X dikurangi 3. Y-nya substitusi negatif 2 lebih dari X-nya ganti 0, sini 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3. Negatif 2 lebih dari 0 tambah 0 dikurangi 3, hasilnya negatif 3. Jelas ini pernyataan yang benar ya, negatif 2 lebih dari negatif 3. Jangan langsung diambil dulu, siapa tahu opsinya ini nggak betul semua ya. Kita juga harus coba yang satunya. Nah, titik ini pun kita substitusi ke sini, Y lebih dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y-nya bernilai 4, lebih dari X-nya gantikan 0, 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3. Maka ini 4 lebih dari 0 tambah 0 kurangi 3, negatif 3. 4 jelas lebih dari negatif 3 ya, jadi ini pernyataan yang benar. Nah, ini pernyataan yang benar, sini pernyataan yang benar, artinya yang betul adalah opsi E, sehingga pada A, B, C, D, E ini kita pilih opsi yang E, karena pernyataannya benar semua ya, satu benar, maka opsinya adalah yang E. Oke, cukup sekian dulu video mengenai pertidaksamaan kuadrat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.